Michael Rayapan adalah seorang gangster dari Royapuram, Chennai yang sukarela bekerja demi kesejahteraan orang-orang di daerah kumuhnya. Seperti halnya pagi itu di mana seorang menteri hendak merobohkan kampus dan mendapat pertentangan dari para mahasiswa. Sang menteri mengambil langkah kejam dengan menyewa banyak preman yang menyamar menjadi polisi untuk menghajar para mahasiswa. Merasa terancam, akhirnya mereka berlari ke kediaman Michael meminta perlindungan dan terjadilah pertikaian antara Michael melawan para polisi gadungan. Setelahnya Michael mendatangi kediaman sang menteri dan dengan caranya Michael memaksa sang menteri mencabut perintah perobohan kampus. Ada yang unik dari Michael, yaitu kisah asmara lucunya dengan seorang fisioterapis bernama Angel Asirvatham. Untuk keenam kalinya, Michael telah membatalkan pernikahan Angel bersama lelaki pilihan orang tua gadis itu. Pasalnya, Angel hanya akan menikah dengan Michael hingga ayah gadis itu merestui hubungan mereka. Suatu ketika, Katir, kawan sepermainan Michael saat bermain sepak bola dulu yang kini telah menjadi pelatih tim sepak bola wanita, bertemu dengannya. Mereka singgah sebab lusa rombongan itu hendak mengikuti pertandingan sepak bola di Delhi. Para gadis diantar ke tempat istirahat oleh anak buah Michael, sementara Katir satu mobil bersama sang Don. Namun dalam perjalanan tiba-tiba gerombolan pemotor mengepung mereka. Tanpa alasan yang pasti, mereka menyerang Michael. Mau tak mau, Michael pun turun dan berpesan pada Katir untuk menunggu di dalam mobil. Pecahlah perkelahian di atas jembatan itu. Tapi tak lama, datang seorang lagi dengan menutup sebagian wajahnya, kemudian mengayunkan parang kepada Michael. Beruntung Michael berhasil membuka tutup wajah lawannya, dan ternyata dialah Daniel, musuh bebuyutan Michael. Meski begitu, melihat Daniel tak berdaya, Michael membiarkan Daniel pergi bersama komplotannya. Namun celakanya, ketika Michael kembali, di dalam mobil, Katir sudah tak sadarkan diri. 3 tusukan sajam telah melukai lehernya. Segera saja Michael melarikan Katir ke rumah sakit. Beruntung nyawa Katir masih tertolong, tapi sayangnya luka-luka tersebut menyebabkan kelumpuhan syaraf Katir dan mengharuskannya beristirahat dari kegiatan melatihnya selama setahun sembari pemulihan. Para anak didik sepak bola Katir terkejut mendengar hal itu dan melimpahkan semua kekesalan serta kesalahan pada Michael. Mereka mengungkap bahwa Katir bukan cuma seorang pelatih, namun dunia bagi mereka yang hanya berasal dari kalangan menengah ke bawah dan ingin mewujudkan impian. Mendengar hal itu, Michael hanya mampu terdiam, matanya berkaca-kaca. Kemudian mereka langsung mengusirnya. Esoknya ketua asosiasi sepak bola wanita menjenguk Katir yang kebetulan saat itu telah siuman. Katir mengkhawatirkan timnya, sebab tanpa pelatih mereka tidak diizinkan mengikuti pertandingan oleh federasi. Karena itulah Katir meminta asosiasi untuk menggantikannya dengan mantan rekan setimnya dulu yang bernama Bigil. Siapakah Bigil? Begini ceritanya. Bigil adalah nama punggung di jersey Michael. 7 tahun yang lalu, Michael ialah seorang pesepak bola dengan posisi kapten yang berdedikasi serta bercita-cita tinggi, yang mana ia bersama Katir dan timnya berkontribusi pada kemenangan tim sepak bola Tamil Nadu. Ayah Michael adalah Rayapan, seorang don yang berseteru dengan gangster saingan bernama Alex, ayah Daniel.
Rayapan mendorong kecintaan Michael pada sepak bola sebab ia tak ingin sang anak berakhir sebagai gangster sepertinya. Selain itu, Rayapan selalu menanamkan asa pada Michael untuk mengharumkan nama tempat kumuh lingkungan mereka tinggal yang kerap kali mendapat respon sinis dari masyarakat luar. Pada pertandingan berikutnya, berkat sumbangan hat-trick Michael, tim Tamil Nadu unggul dari tim Manipur. Saat itu pemilih nasional Tuan Sarma mengucapkan selamat sembari mengatakan bahwa jika semua lancar, Michael bisa menjadi pemimpin tim sepak bola India. Di waktu yang sama, Rayapan menghadiri panggilan polisi atas aduan Alex dan anak buahnya. Polisi berniat memediasi dua gangster itu, tapi upaya mereka nihil. Justru sempat terjadi keributan yang berakhir dengan dibenturkannya kepala Daniel ke meja sebab berani bernada tinggi kepada Rayapan. Beberapa hari berselang, Katir bersungut-sungut sembari mengumpat bahwa mereka penipu. Mereka yang dimaksud adalah para komite pemilihan. Ya, Tuan Sarma. Nama Michael dan timnya tidak terdaftar dalam catatan untuk mewakili kejuaraan nasional. Setelah diusut saat mendatangi Rayapan di ofisnya, ternyata karena catatan kriminal Rayapanlah Michael dan timnya tak diloloskan. Namun dengan kerendahan hati Rayapan, ia berhasil meyakinkan Sarma bahwa Michael berbeda dengannya. Rayapan keluar ruangan dan memberitahukan kabar gembira itu pada putranya dan yang lain, bahwa esok mereka diizinkan mengikuti pertandingan kejuaraan nasional di Delhi. Malam itu di stasiun, Rayapan melepas kepergian putranya dan tim bola Tamil Nadu ke Delhi. Bahkan Angel yang telah mendapat restu hubungan dengan Michael dari sang Don ada di sana. Tapi siapa sangka jika itulah kali terakhir Michael melihat ayahnya dalam kondisi bernafas. Karena sesaat setelah kereta jalan, seseorang menikam Rayapan dari belakang. Disusul datangnya gerombolan penyerang yang berhasil membuat Rayapan tumbang. Mereka Alex dan anaknya Daniel serta gengnya. Michael yang berlari turun meninggalkan kereta langsung membalas kematian ayahnya. Itulah awal mula dari buntut perseteruan Michael dan Daniel. Dan sejak saat itu, alih-alih mewujudkan mimpi, Michael justru memilih untuk melanjutkan profesi sang ayah. Tak ada kemenangan yang didapat oleh tim yang berangkat tanpa Michael. Para anggota pun pulang dengan tangan hampa dan melanjutkan hidup dengan peluang-peluang yang ada. Salah satunya Katir, di mana suatu hari Michael menghubunginya untuk membuat sebuah klub sepak bola, baik pria maupun wanita yang memiliki kesulitan, berbakat namun hilang kesempatan. Michael yang mensponsori semuanya termasuk memilih anggotanya. Tak ada yang tahu hal ini termasuk asosiasi, sebab Michael meminta Katir merahasiakannya. Ingatkah kalian ketika para gadis menyebut bahwa Katir bukan cuma pelatih, namun dunia bagi mereka? Itu karena Katir atas perintah Michael memberikan segala bantuan dan fasilitas yang para anggota tim sepak bola wanita itu butuhkan. Subramani, sang ketua asosiasi, terharu mendengar hal itu. Tapi di tempat lain, Michael sedang menghajar Daniel habis-habisan karena mencelakai Katir. Tak lama, polisi tiba dan meringkus Daniel sebab pria itu ternyata baru saja melarikan diri dari penjara. Usai terciduknya Daniel, Subramani tiba membawa Michael menemui Katir. Dan atas permintaan Katir supaya Michael melatih tim sepak bola wanita, akhirnya Michael pun membuka kembali peti di mana ia menyimpan perlengkapan sepak bolanya. Pada detik-detik akhir kereta hendak berangkat, Michael berlari mengejar untuk ke Delhi.
Di Delhi, Michael telah menyiapkan timnya termasuk Angel selaku fisioterapis. Namun pada malam di hari pertama mereka di Delhi, ketika sedang berbincang dengan Angel, beberapa orang menyerangnya. Sempat terjadi perkelahian, namun akhirnya mereka berhasil lolos. Kejadian itu membuat Michael hendak didiskualifikasi, namun beruntung dicegah oleh Sharma. Ya, Tuan Sharma, ketua federasi itu ternyata masih mengingat Bigil alias Michael sebagai kapten terbaik dan mencabut diskualifikasinya. Akan tetapi, sebab latar belakang kriminalnya, gadis-gadis itu menolak untuk dilatih Michael. Bahkan menyalahkannya atas kekalahan opening tim dari Manipur di kejuaraan nasional dan meminta federasi untuk mengeluarkannya. Merasa kecewa, Michael memberikan surat pengunduran dirinya kepada Sharma yang mendapat penolakan. Namun tak lama kemudian, anak buah Michael datang membawa para penyerang di malam sebelumnya yang ternyata merekalah orang suruhan Sharma. Apa yang terjadi? Begini ceritanya. Pada hari ketika Rayapan menghadap Sharma untuk mengizinkan Michael dan timnya ikut kejuaraan nasional, dengan congkak Sharma mengatakan bahwa ini adalah bisnisnya. "Berani bayar berapa kau supaya anakmu bisa mengikuti kejuaraan?" tanya Sharma dengan sombongnya. Sebenarnya saat Rayapan keluar memberitahukan kabar gembira waktu itu, Sharma belum mengizinkan Michael dan timnya bergabung. Tapi tak butuh waktu lama bagi Rayapan untuk menjinakkan manusia rakus dan angkuh seperti Sharma. Sekeluar Sharma dari ofisnya, anak buah Sang Don telah menculik dan menghajar Sharma habis-habisan di toilet sebuah kedai dan memaksa Sharma menandatangani dokumen serta mengikut sertakan Bigil alias Michael bersama timnya dalam kejuaraan sepak bola nasional. Hal itulah yang membuat Sharma menjadikan kesempatan ini untuk membalas dendam. Mendengar pengakuan Sharma, Michael justru mengurungkan niat untuk mundur dan bertekad maju demi memenangkan pertandingan. Dan setelahnya, ia akan membuat perhitungan pada Sharma. Tak ada jalan lain, Michael harus menaklukkan gadis-gadis itu. Dengan caranya, Michael berhasil meyakinkan mereka dan mulai melatih tim untuk fokus pada kejuaraan. Michael bahkan berhasil membawa kembali dua mantan pemain kunci untuk meningkatkan kekuatan tim, yaitu Gayatri, seorang gadis Brahmana yang berhenti bermain sepak bola setelah menikah dengan keluarga konservatif, dan Anita yang mengalami depresi bahkan menolak untuk beranjak dari kamarnya sejak peristiwa malang yang menimpa. Meski Sharma mencoba mencurangi pertandingan saat Tamil Nadu melawan Haryana, dengan pertahanan baru, tim Michael berhasil mengalahkan Haryana dan memenangkan pertandingan yang tersisa. Alhasil, tim Tamil Nadu pun lolos ke babak final di Chennai, di mana mereka ditandingkan lagi dengan Manipur. Menjelang final, dua anggota tim bernama Fembu dan Tendral diculik. Tak lama Fembu ditemukan dalam karung dengan kondisi nyaris kritis sebab disuntik paksa dengan kokain. Sementara Tendral, kapten tim, digunakan sebagai pancingan untuk menjebak Michael dan menyabotase peluang tim Tamil Nadu memenangkan pertandingan. Di tempat yang sama, di mana Tendral disekap, tubuh Michael juga disuntik paksa dengan kokain. Ternyata di tempat Daniel lah mereka berada, dan Daniel telah dijamin kebebasannya dari penjara oleh Sharma untuk menghabisi Michael. Michael tak tinggal diam. Sekuat tenaga Michael melawan anak buah Daniel, menyelamatkan Tendral dan mengejar Daniel sampai ke kamar putranya. Dengan parang di tangan, ketika Michael hendak mengayunkannya kepada Daniel, anak penjahat itu berteriak dan membuat Michael mengurungkan niat.
Ia tak ingin nantinya hidup bocah itu hanya terfokus untuk membalas dendam saja. Esoknya babak final pun dilaksanakan. Semua tim tampil nadu menggunakan nama punggung Bigil, hanya nomor punggung mereka saja yang berbeda. Fembu, meskipun sudah pulih, ia tak dapat bermain karena gagal dalam tes narkotik. Katir juga hadir di sana meski harus di atas kursi roda. Semua pendukung berlomba memberikan semangat untuk masing-masing jagoannya. Pertandingan berlangsung menegangkan, tapi di babak pertama, tim Bigil sama sekali belum mencetak gol. Michael membakar semangat para gadis hingga di babak kedua, tim Bigil berhasil menyamai angka tim Manipur. Adu penalti pun dilakukan untuk menentukan pemenang. Anita yang sempat depresi dengan penampilannya dan Gayatri yang ternyata diketahui hamil muda berkesempatan mencetak gol untuk timnya. Akhirnya tim Bigil berhasil memenangkan pertandingan dengan skor unggul 4-3 dari Manipur. Seluruh Tamil Nadu bangga dan bahagia. Terlebih lagi Michael. Piala yang dulu gagal didapatkan Michael karena tragedi pembunuhan ayahnya, kini telah berhasil didapat melalui anak-anak didiknya. Pada detik-detik kemenangan itu, dari Malaysia, Sarma menelpon Michael dengan ucapan bernada ejekan. Sarma mengatakan bahwa sepak bola hanya salah satu gurita bisnisnya. Tapi pada akhirnya, Michael membuat Sarma ditangkap atas kepemilikan sabu ketika pria itu baru saja mendarat di Malaysia. Beberapa bulan kemudian, Michael yang telah meresmikan hubungan dengan Angel membuka pelatihan sepak bola untuk anak-anak dan salah satu muridnya adalah putra Daniel yang kini telah berdamai dengan Michael. Dan film pun selesai.